Horas dan selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh sukacita kita dapat berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Dan kami mendoakan Bapak Ibu senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan di tahun ini. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 34 ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yehezkiel memberikan nubuatan atas perintah Tuhan, menyampaikan kepada para imam, para penguasa yang bertugas untuk menggembalakan domba-domba Allah, yakni bangsa Israel, agar domba-domba Allah senantiasa hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan hidup di dalam kasih. Para gembala gagal melaksanakan tugasnya karena mereka lebih banyak melakukan penindasan, melakukan pemerasan, memperkaya diri, mengenyangkan diri mereka di dalam tugas yang mereka emban sebagai gembala di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Karena itu murka Allah nyata dalam kehidupan mereka, bahwa Allah akan menjadi lawan mereka dan Allah akan memberhentikan mereka untuk menggembalakan domba-dombanya bangsa Israel. Kita dapat membaca sebagaimana dijelaskan di ayat yang ke-10. Ini seharusnya juga dapat menjadi evaluasi bagi kita, terlebih kepada para pelayan Tuhan yang memiliki tugas tanggung jawab vokasio spesialis, yaitu panggilan tugas secara khusus untuk menggembalakan domba-domba Allah, yaitu umatnya. Ketika kita tidak melaksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, dengan penuh kedisiplinan, menjadi contoh, tetapi yang kita lakukan adalah untuk memperkaya diri kita, menyenangkan diri, mengambil keamanan dan kenyamanan diri kita, maka di sana Allah akan menjadi lawan kita dan Ia pun akan memberhentikan kita menjadi gembala-gembala bagi domba-dombanya. Ketika ada jemaat umat Tuhan meminta kita untuk mendoakan mereka, tidak jarang mungkin karena kita lupa atau begitu banyaknya pelayanan, kita tidak lagi mendoakan mereka yang meminta kepada kita. Dan walau sebenarnya tidak diminta, tugas tanggung jawab kita untuk mendoakan jemaat kita. Ketika kita diminta untuk melakukan pelayanan, menggembalakan domba-domba Allah, tidak jarang ada beberapa juga yang melihat bagaimanakah yang dilayani itu secara ekonomi, secara kekuasaan. Ketika mereka datang untuk melayani orang-orang yang memiliki jabatan atau orang yang berekonomi ke atas, tidak jarang berbondong-bondong orang akan melayani. Tetapi ketika orang-orang menengah ke bawah, orang yang berada di dalam jurang kehancuran ekonomi, tidak banyak orang yang memperdulikan mereka. Ini dapat menjadi kritik
evaluasi bagi kita sebagai pelayan di dalam memaknai, menjalankan tugas vokasio spesialis di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kepada seluruh umat Tuhan di dalam vokasio generalis sebagai panggilan tugas umum umat percaya untuk mewartakan kabar baik, untuk menyatakan kasih tahun rahmat Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di sekeliling kita. Karena Allah juga membenci mereka yang menindas, yang membelokkan hukum, yang untuk memperkaya diri dan memiskinkan orang lain. Allah pun akan menghukum mereka yang melakukan tindakan kekejian. Lalu Allah akan membangkitkan gembala yang setia, gembala yang akan menggembalakan domba-dombanya untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Di dalam ayat 23, Allah secara khusus mengatakan Ia akan membangkitkan Daud yang setia untuk menggembalakan umat Tuhan. Dan pada saat ini Allah juga akan membangkitkan mereka yang benar-benar setia dalam tugas panggilannya, kepada mereka yang setia kepada panggilan akan pelayanan dari Tuhan. Mereka yang tidak melakukan pelayanan untuk memperkaya diri, menindas dan memakai kekuasaan gerejawi untuk kepentingan kelompok. Dan Allah lebih dari itu, Ia akan bertindak langsung untuk memulihkan kehidupan umatnya. Dan Allah membebaskan umatnya dari belenggu dosa di dalam diri Yesus Kristus, gembala yang baik itu. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan, "Aku adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi umatnya." Dan disinilah Yesus memberikan contoh di dalam tugas panggilannya untuk memberikan dirinya sepenuhnya untuk kemuliaan Allah, untuk menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia. Dan ini menjadi panggilan bagi kita di dalam minggu keempat setelah Trim Epifanias. Kita diminta untuk kembali memaknai tugas panggilan kita sebagai umat percaya. Ketika kita di dalam pekerjaan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai umat Tuhan, mari kita menyatakan kasih dan tidak melakukan pemerasan, melakukan penindasan, karena Allah telah melayakkan dan memberikan kekuatan kepada kita, membenarkan kita untuk mengikuti tugas panggilan yang telah diberitakan oleh Yesus di dalam karyanya di dunia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ini juga akan kembali mengingatkan agar kita tidak menjadi para pelaku pemerasan bagi siapapun, secara khusus bagi umat Tuhan. Dan Allah, ketika kita mampu untuk melakukan itu dengan mengandalkan Dia, Ia akan memberikan penyertaannya kepada kita. Ia akan memberikan kekuatannya kepada kita di dalam menghadapi setiap tantangan pelayanan. Karena Allah yang setia akan senantiasa mengasihi kita, menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita untuk mewartakan dan memuliakan namanya. Allah memberikan janjinya dari ayat yang ke-25 sampai 27 dan secara khusus 27, bahwa ketika Allah telah bertindak mendamaikan dengan umat manusia, menggembalakan domba-dombanya, kehidupan manusia adalah kehidupan di dalam sukacita. Pohon-pohon akan berbuah, ia akan memberi hasilnya. Binatang buas akan dibinasakan dan manusia akan hidup tentram di dalam kehidupannya. Dan Allah akan menghancurkan belenggu dari setiap perbudakan yang akan memperbudak kita.
tetapi kita hidup di dalam pemeliharaannya dalam sukacita. Karena itu, pada hari ini, mari kita tunaikan setiap tugas panggilan kita sebagai umat percaya untuk hidup mengasihi dan mewartakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih sebagai para pelayan, menggembalakan domba-dombanya dengan hati yang tulus, dengan benar-benar penuh akan komitmen, disiplin, sebagai wujud kasih yang telah kita terima kepada Allah, dan kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Tuhan memberikan kekuatan dan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah atas kasih setiamu. Biarlah Engkau menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam melaksanakan tugas panggilan kami, menggembalakan umat Tuhan. Lembutkanlah hati kami agar kami menerima firman-Mu, melaksanakan firman-Mu, tetapi bukan dengan hati yang keras karena mementingkan diri, memperkaya diri, dan untuk menyenangkan kehidupan kami, sehingga kami hanya hidup di dalam zona aman. Tetapi Tuhan menyertai kami, Engkau akan membimbing kami, melindungi kami di dalam menggembalakan domba-domba Tuhan, mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami beraktivitas di dalam kehidupan kami. Sertai seluruh jemaat-Mu, Tuhan memberkati perjalanan mereka, Tuhan memberkati ketika mereka dalam proses pengobatan sampai pemulihan, agar mereka senantiasa merasakan kasih Tuhan dan membagikannya di tengah-tengah dunia. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin.